Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan jalan tasawuf. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun zahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Ada beberapa definisi terkait tasawuf, meski memiliki definisi beragam. Tasawuf kemudian memiliki arti yang satu yaitu upaya untuk mendekatkan diri pada Tuhan serta menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Masih dalam sumber yang sama, tasawuf sendiri dapat diartikan sebagai metode untuk mencapai kedekatan serta penyatuan antara hamba dan Tuhan serta mencapai kebenaran atau pengetahuan hakiki, makrifat, serta inti rasa agama. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan halwat, riyadloh, taubah, dan ikhlas. Selain itu menurut Al-Junaid, tasawuf memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, serta bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Selain itu juga memberikan nasihat kepada semua orang, dengan memegang erat janji dengan Allah dalam hal hakikat serta mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal syariat. Terlepas dari banyaknya pengertian tasawuf oleh para ahli, beberapa pandangan mengenai tasawuf dapat diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menyucikan diri. Selanjutnya prinsip-prinsip tasawuf. Tasawuf bertujuan membantu seseorang untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tasawuf seseorang kemudian menjadi tidak berlebihan dalam hal duniawi serta tetap fokus pada iman dan takwa yang ia miliki. Terdapat beberapa prinsip yang dapat dilakukan dalam bertasawuf. Menurut ahli sufi, Profesor Angha dalam The Hidden Angels of Life, prinsip tasawuf yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Zikir. Zikir sebagai suatu proses pemurnian hati, pembersihan serta pelepasan. Orang-orang yang melakukan zikir kemudian bertujuan mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa serta melantunkan lafaz zikir. 2. Fikr atau meditasi. Saat pikiran merasa bingung atau bertanya-tanya, pusatkanlah perhatianmu yang kamu miliki ke dalam diri dengan berkonsentrasi pada satu titik. Meditasi sebagai suatu perjalanan kegiatan mental dari dunia eksternal menuju suatu esensi diri. 3. Sar atau bangkit. Dengan membangkitkan jiwa dan tubuh sebagai proses mengembangkan kesadaran mata dan telinga. Selain itu juga sebagai suatu proses mendengarkan hati, serta proses meraih akses menuju potensi diri yang tersembunyi. 4. Jui atau merasa lapar. Merasakan lapar pada hati dan pikiran untuk kemudian bertahan mencari serta mendapatkan suatu kebenaran. Proses ini kemudian melibatkan hasrat dan keinginan yang mendalam untuk tetap tabah serta sabar dalam mencari jati diri. 5. Sum atau menikmati keheningan. Berhenti berpikir serta mengatakan berbagai hal yang tidak perlu. Kedua hal ini merupakan proses menenangkan lidah serta otak serta mengalihkan dari godaan eksternal menuju Tuhan. 6. Saum atau puasa. Tidak hanya pada tubuh yang berpuasa melainkan pikiran juga. Proses ini kemudian termasuk puasa fisik, bermanfaat untuk dapat melepaskan diri dari hasrat dan keinginan otak serta pandangan atau persepsi indera eksternal. 7. Halwat atau bersunyi sendiri. Berdoa dalam kondisi sunyi atau kesunyian, baik secara eksternal maupun internal akan membantu melepaskan diri. Bersunyi sendiri tetap akan mendekatkanmu dengan orang lain atau di tengah orang banyak. 8. Hikmat atau melayani. Menyatu dengan kebenaran Tuhan, seseorang yang menemukan jalan jiwa untuk pelayanan dan pertumbuhan diri. Selain prinsip tasawuf tadi, berikut beberapa dasar ilmu tasawuf. Sama seperti ajaran dalam agama Islam lainnya, ilmu tasawuf kemudian dilarang menyimpang dari Al-Quran. Berikut di bawah ini adalah dasar-dasar ilmu tasawuf, yakni Surat Al-Baqarah ayat 115 berbunyi, Walillahil masyriq wal maghrib, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah dari timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha luas, rahmatnya, dan maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 186 berbunyi, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan setiap orang yang berdoa jika ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka kemudian memenuhi segala perintahku, serta hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka kemudian selalu berada dalam kebenaran. Surat Kahf ayat 16 berbunyi, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia serta mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami menjadi lebih dekat kepadanya dibandingkan urat lehernya. Itulah beberapa pengertian, prinsip dan dasar tasawuf jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga bermanfaat, dan semoga kita semua selalu dimudahkan dalam setiap langkah. Amin. Terima kasih.